warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV. Bersama saya Eka Margianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 13 November 2022. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Universitas Pamulang melantik wisudawan disabilitas tunanetra keempat pada wisuda ke-90. Himpunan Mahasiswa Sastra Indonesia menggelar Semarak Bulan Bahasa volume ketiga. SMK Sasmita Jaya 1 menerima kunjungan Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Ajeng Anggraini berhasil meraih predikat cum laude dengan IPK 3,94 pada wisuda ke-90 Universitas Pamulang. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Universitas Pamulang menyelenggarakan wisuda ke-90 pada 6 November 2022. Wisuda ke-90 berlangsung di ruang auditorium Kampus 2 Universitas Pamulang, Buaran Kota, Tangerang Selatan. Wisuda ke-90 mengusung tema memuliakan perempuan menghormati sumber peradaban. Wisuda ke-90 melantik 747 wisudawan dari program magister, sarjana, dan diploma, dan di antara wisudawan disabilitas tunanetra. Universitas Pamulang menyelenggarakan wisuda ke-90 dengan 747 wisudawan yang terlantik. Universitas Pamulang juga berhasil melantik Suhendra, wisudawan program sarjana dari program studi sastra Indonesia yang merupakan penyandang disabilitas tunanetra. Suhendra berhasil menyelesaikan masa studi tepat waktu dan mempersembahkan lagu yang terdalam dari Noah. Suhendra tercatat pernah meraih juara kedua se-Jawa Timur kategori olah vokal. Dr. Enur Zaman AMM MSI, Rektor Universitas Pamulang, mengucapkan selamat dan turut bangga dengan keberhasilan Suhendra sebagai disabilitas tunanetra keempat yang telah dilantik menjadi wisudawan. Begitu pula dengan Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono yang mengucapkan selamat kepada Suhendra pada pidatonya karena telah berhasil menyelesaikan masa studi di Universitas Pamulang. Penyerahan surat keputusan mengenai penggantian nomenklatur Sekretari D3 menjadi administrasi perkantoran D3 pada wisuda ke-90. Surat keputusan diserahkan oleh Kepala LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, Dr. M. Samsuri SPDMT, kepada Rektor Universitas Pamulang, Dr. Enur Zaman AM MMMSI, serta disaksikan langsung oleh Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono. Pertama saya ngucapin banyak terima kasih, suatu hal yang besar. Saya bisa sampai ke titik ini bukan karena saya seorang yang hebat, tapi itu semua karena anugerah Tuhan yang menitipkan hal-hal yang hebat di dalam hidup saya. Orang tua, keluarga, terus juga para rektor, dosen, para guru, lingkungan, sahabat. Tanpa mereka semua, saya tidak pernah ada artinya apa-apa. Terima kasih untuk semuanya. Terus juga hal yang istimewa adalah tidak semua kesempatan dimiliki oleh para disabilitas untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tapi di sini di Unpam memberikan kesempatan itu tanpa harus dikenakan biaya. It's the best. Thank you banget buat Unpam. Terus juga harapan setiap orang memiliki hal yang untuk menjadikan dirinya lebih bermartabat dengan memiliki ilmu dari kepercayaan yang Unpam berikan kepada kami.
Semoga kami benar-benar menjadi manusia yang bermartabat, berilmu, dan dapat melaksanakan ilmu kami berguna buat masyarakat sebagaimana mestinya. Dan untuk untuk perempuan terkhusus, tanpa seorang ibu, saya tidak pernah berada di titik ini. Kasih sayang ibu, doa ibu lah yang menghantarkan saya pada sampai hal-hal yang luar biasa, ataupun bagi setiap orang itu hanyalah hal kecil, tapi dengan doa ibu saya, hal yang kecil membuat senyuman bagi seorang perempuan, terkhusus seorang ibu, itu adalah sebenarnya kebahagiaan yang saya cari selama ini. Berbahagia pada hari ini melaksanakan wisuda yang ke-90. Kami ambil tema memuliakan perempuan, menghormati sumber peradaban. Orang bertanya, kenapa tema itu diambil yang begitu feminisme? Kami prihatin menyaksikan berita, bahkan menyaksikan juga secara langsung banyak perempuan-perempuan yang teraniaya karena terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Sejatinya perempuan yang wajib kita hormati, wajib kita muliakan, karena perempuan adalah sumber peradaban, mulai dari proses persalinan, mendidik, mengembangkan, dan bahkan negara ini bisa kokoh dan kuat karena ada peran-peran perempuan. Oleh karena itu, mari kita saling menjaga, saling menghormati. Laki dan perempuan setara, fitrahnya adalah sama, tergantung kepada kualitas dari masing-masing, apakah derajatnya lebih tinggi atau lebih rendah. Sekali lagi kami menghimbau terutama para kaum hawa, para perempuan, berjayalah dan semangatlah terus untuk berjuang demi kebaikan bersama. Kepada kaum laki-laki, hormatilah perempuan, muliakan mereka, karena tanpa mereka kita juga tidak ada. Selamat untuk perempuan, semoga terus berprestasi. Di samping itu kami juga bangga hari ini dari belasan yang diwisuda dengan lulusan terbaik, maka sebagian besar adalah perempuan. Bahkan yang memimpin membacakan janji alumni pun termasuk bawa dua bendera, tiga-tiganya adalah perempuan. Sekali lagi, selamat untuk kaum perempuan. Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Semarak Bulan Bahasa volume ketiga kembali diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Kegiatan ini diadakan pada Jumat 24 November 2022 di Taman Mairokocho Universitas Pamulang. Kegiatan Semarak Bulan Bahasa kali ini mengusung tema Potensi Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional dengan mengundang narasumber Ivan Lanin, seorang Wikipediawan dan pecinta bahasa Indonesia, dan Flori Aurencia, seorang Duta Bahasa Nasional 2021 pada sesi gelar wicara. Berikut informasi selengkapnya. Kegiatan Semarak Bulan Bahasa volume ketiga ini bertujuan untuk menambah pengetahuan bagi para peserta dan pihak-pihak yang terlibat dalam mengapresiasi peringatan Bulan Bahasa. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berisi gelar wicara atau talk show oleh narasumber yang memiliki kemampuan dalam bidang bahasa, terutama bahasa Indonesia, dan juga dimeriahkan oleh beberapa penampilan seperti musikalisasi puisi, mini drama, tarian-tarian, nyanyian, dan lain-lain. Kegiatan ini dihadiri oleh mahasiswa dan masyarakat umum. Kegiatan diawali oleh pembukaan serta dibuka oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan yaitu Dr. M. Wildan SSMA. Dan dilanjutkan oleh penampilan dari band partitur dan paduan suara Gita Sasmita. Acara inti yakni gelar wicara menghadirkan seorang Wikipediawan, pendiri Narabahasa dan pecinta bahasa Indonesia, Ivan Lanin, dan juga Flori Aurencia, Duta Bahasa Nasional 2021. Serta gelar wicara ini dipandu oleh moderator Eka Margianti Sagimin. Merujuk pada tema kegiatan yang bertajuk Potensi Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional, Ivan Lanin mengatakan bahwa bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa internasional karena jumlah penduduk Indonesia yang besar menarik berbagai bangsa mempelajari bahasa Indonesia.
Untuk mendukung itu, kita perlu merumuskan tata bahasa kita agar mudah dipelajari oleh pembelajar asing. Ivan juga mengingatkan kita untuk selalu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Sebagai penutup, penampilan dari Teater Patri, Teater Lonceng, Ruang Riung, dan Babaloman turut serta memeriahkan kegiatan Semarak Bulan Bahasa ini. Eka Margianti melaporkan untuk SJTV. SMK Sasmita Jaya 1 kedatangan kunjungan Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Bu, anaknya kenapa? Anak saya sering pucat dan lesu. Ada baiknya dicek ke fasilitas kesehatan, Bu. Bisa jadi gejala seperti yang dialami anak ibu bukan pucat lesu biasa. Talasemia punya gejala pucat dan lesu, bahkan kadang tidak bergejala sama sekali. Dan kalau talasemia tidak cepat ditangani, akibatnya bisa serius, Bu. Cek kesehatan itu penting, supaya kita bisa merencanakan masa depan kita. Yuk cek kesehatan sekarang. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita Jaya 1 mendapatkan kesempatan menerima kunjungan Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan pada Senin 31 Oktober 2022. Kunjungan Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan untuk hadir dalam program JMS atau Jaksa Masuk Sekolah. Program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS ditujukan untuk siswa SD, SMP, hingga SMA untuk memperkaya khasanah pengetahuan siswa terhadap hukum dan perundang-undangan serta menciptakan generasi baru taat hukum untuk tujuan kenali hukum, jauhkan hukuman. Program Jaksa Masuk Sekolah merupakan program Kejaksaan Agung RI dan jajaran Korps Adiaksa seluruh wilayah Indonesia yang lahir berdasarkan keputusan Jaksa Agung. Program tersebut merupakan upaya inovasi dan komitmen Kejaksaan RI dalam meningkatkan kesadaran hukum kepada warga negara, khususnya masyarakat yang statusnya sebagai pelajar. Sylvia Rosalina SHMH, yang juga merupakan Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, hadir dan berkesempatan menjadi inspektur upacara. Sebagai seorang wanita dan juga jaksa, Sylvia mengatakan bahwa para siswa SMK Sasmita Jaya 1 adalah calon-calon penerus bangsa yang akan menjadi kebanggaan orang tua dan juga negara. Jadi, isi kegiatan sehari-hari dengan kegiatan positif agar terhindar dari tindakan yang menjurus ke hal-hal negatif atau kriminal. Maraknya tindak kekerasan yang dilakukan pelajar di wilayah Tangsel menjadi topik utama dalam pidato Kajari Tangsel. Namun, Sylvia Rosalina yakin bahwa tidak ada pelajar SMK Sasmita Jaya 1 yang terlibat dalam tindakan tersebut. Peran serta kami di JMS ini memberikan penyuluhan dan penerangan hukum sebagai antisipasi. Ini dalam hal kegiatan preventif, pencegahan. Jadi kami harapkan anak-anak melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang positif. Karena ya tahu sendirilah kan di Tangsel lagi banyak, lagi marak tawuran. Nah, salah satu tujuan di kami ke sini untuk mengantisipasi jangan terjadi tawuran-tawuran dari sekolah ini, Bu. Tapi alhamdulillah saya sudah mendapat informasi dari kepala sekolah Bu Atin dan dari dinas terkait di SMK Sasmita Jaya 1 atau Jaya 2 tidak ada
Ya intinya mudah-mudahan ke depan tetap tidak ada. Kita menjaga bahwa anak-anak kita ini menjadi aman intinya. Dan itu tugas yang berat Bapak Ibu sekalian. Demikian. Alhamdulillah sampai dengan saat ini memang kita kan baru sekali ini kedatangan jaksa masuk sekolah. Harapan kami ke depannya semoga kegiatan ini dapat berlangsung kembali secara berkelanjutan. Seperti itu. Tio Sadewa melaporkan untuk SCTV. Universitas Pamulang sebagai salah satu universitas yang mengikuti kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang dimana salah satunya ada pertukaran mahasiswa Merdeka, mengadakan kegiatan berupa talk show inspiratif. Talk show inspiratif tersebut diselenggarakan pada 22 Oktober 2022 dan berlangsung di ruang serbaguna lantai 8 Gedung B Kampus 2 Universitas Pamulang. Memang bertujuan untuk meningkatkan rasa toleransi. Pertukaran Mahasiswa Merdeka atau PMM merupakan salah satu program baru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dengan mengikuti kegiatan program ini, mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan di luar program studi dan perguruan tinggi asal selama 1 semester. Acara yang dikemas dalam bentuk talk show tersebut mengusung tema peran mahasiswa sebagai pelopor perdamaian dan moderasi SARA. Tim PMM Unpam menghadirkan 2 pembicara, yaitu Halim Ambia sebagai founder Tasawuf Underground dan Arohim Ghazali yang saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Ma'arif Institute. Materi-materi yang disampaikan oleh narasumber juga membuat mahasiswa memiliki antusias yang tinggi, sehingga terjadi komunikasi 2 arah dalam forum diskusi. Mahasiswa yang tergabung dalam PMM Unpam 2022 ini diwajibkan memahami betapa pentingnya memiliki rasa toleransi, karena sikap tersebut adalah landasan dalam bermasyarakat, khususnya di tempat-tempat yang baru kita datangi. Saya pikir ini acaranya bagus sekali ya. Mahasiswa dari berbagai daerah, beda suku, beda agama, beda asal dan keturunan, beda ras. Ini dalam satu kesatuan mereka belajar bersama, saling berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi ilmu dalam sebuah wahana untuk saling mengenal, untuk saling mendalami, menjajaki, menghormati. Toleransi itu butuh pengenalan. Kekerasan, kemudian radikalisme perlu dilawan dengan sebuah bentuk kebersamaan yang terjaga dalam wahana anak-anak mahasiswa yang punya gairah akademik, tapi juga punya gairah gotong royong yang hebat gitu di antara saya. Ya, kegiatan semacam ini sangat positif untuk kegiatan mahasiswa ya. Kenapa? Karena mereka bisa mengenal satu sama lain dari berbagai daerah, dari beragam suku, bahkan beragam agama. Karena pertemuan keragaman itulah yang akan mendorong mereka untuk saling memahami satu sama lain tentang suku, agama, dan lain-lain. Dan ini menjadi modal dasar kita sebagai bangsa yang menjemuk untuk menjadikan Indonesia damai ya, di masa yang akan datang. Karena mereka-mereka inilah yang akan menjadi pemimpin Indonesia di masa depan. Kalau mereka sudah terbiasa dengan hidup bersama, sudah memahami berbagai kelompok agama, keyakinan, suku, dan lain-lain itu, maka soliditas mereka sebagai suatu bangsa itu akan menjadikan Indonesia menjadi negara yang damai, ya, yang solid, dan yang utuh. Tio Sadewa dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Closing Ceremony Pekan Raya Manajemen 2022 digelar di Auditorium Universitas Pamulang Pusat yang berada di Jalan Surya Kencana, Pamulang, Tangerang Selatan. Kegiatan tersebut berlangsung kurang lebih selama 2 bulan dari September hingga Oktober, dan closing ceremony PRM 2022 ditetapkan pada Sabtu 15 Oktober 2022. Himpunan Mahasiswa Manajemen setiap tahunnya menggelar acara Pekan Raya Manajemen.
Pada setiap tahunnya, Pekan Raya Manajemen selalu mengusung tema yang berbeda-beda. Dan di tahun 2022 ini, Pekan Raya Manajemen mengusung tema Kemajuan Tak Terbatas, Budaya Tak Terlepas. Acara yang dimulai dari pagi hingga malam tersebut menyuguhkan rentetan kegiatan dari diskusi publik dengan tema talk show inspiratif, sambutan dari Wakil Rektor 2, Dr. Subarto MPD, yang mewakili Ketua Yayasan Sasmita Jaya. Lalu terdapat juga sambutan dari Ketua Program Studi Manajemen, Program Sarjana Universitas Pamulang, Dr. Ali Madinsyah SEMM. Dan juga sambutan dari Ketua Pelaksana PRM 2022, Bagus Aji Nugroho. Kepanitiaan PRM 2022 juga menampilkan penampilan seni seperti drama musikal dan tari. Kegiatan closing ini juga mengumumkan dan menyerahkan penghargaan serta hadiah kepada mereka yang menjadi juara di berbagai bidang perlombaan PRM 2022. Dan ditutup dengan berbagai penampilan band seperti partitur band, pengantar pesan, tunas muda, dan Our Story. Closing ceremony ini mengingatkan kita seberapa majunya peradaban bagi umat manusia. Budaya yang kita miliki tidak boleh kita tinggalkan. Bukan sekedar melestarikan tetapi juga ikut terlibat dalam pembangunan budaya yang berada di Indonesia. Tio Sadewa melaporkan untuk SJTV. Ajeng Anggraini meraih predikat cum laude pada wisuda 90 Universitas Pamulang. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Bu, anaknya kenapa? Anak saya sering pucat dan lesu. Ada baiknya dicek ke fasilitas kesehatan, Bu. Bisa jadi gejala seperti yang dialami anak ibu bukan pucat lesu biasa. Talasemia punya gejala pucat dan lesu, bahkan kadang tidak bergejala sama sekali. Dan kalau talasemia tidak cepat ditangani, akibatnya bisa serius, Bu. Cek kesehatan itu penting, supaya kita bisa merencanakan masa depan kita. Yuk cek kesehatan sekarang. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Ajeng Anggraini mendapatkan predikat cum laude pada wisuda ke-90 Universitas Pamulang. Ajeng, wisudawan terbaik dari program studi sastra Indonesia, berhasil menyelesaikan masa studi tepat waktu di sela kesibukannya aktif di berbagai kegiatan dan organisasi kampus dengan IPK 3,94. Ajeng mendapatkan penghargaan langsung dari Rektor Universitas Pamulang pada wisuda ke-90 6 November 2022 di Auditorium Kampus 2 Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan. Ajeng Anggraini mengaku memilih Universitas Pamulang karena biaya terjangkau dengan infrastruktur yang bagus, terlebih jarak tempuh yang tak terlalu jauh dari rumah. Ajeng juga mengaku mendapatkan ilmu di bidang psikologi, antropologi, seni pertunjukan, dan jurnalistik ketika aktif menjadi mahasiswa program studi sastra Indonesia Universitas Pamulang. Ajeng lulus dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul Relevansi Tokoh Pekerja Seks Komersial dalam Novel Re, karya Maman Suherman dengan Realitas Sosial, Kajian Feminisme Eksistensialis. Penelitian tersebut membandingkan data hasil penelitian dengan realita dunia nyata sebagai upaya untuk mengetahui unsur kesamaan terkait eksistensi perempuan.
Ajeng berhasil menyelesaikan masa studi tepat waktu di sela kesibukannya aktif menjadi volunteer pada pementasan teater kampus, aktif dalam komunitas perfilman, aktif berorganisasi, tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Sastra Indonesia, dan menjabat sebagai Ketua Hima Sastra Indonesia tahun 2020. Ajeng Anggraini juga kerap terlibat dalam membantu kampus, diantaranya menjadi host pada program Keberagaman Beragama Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2021 hingga menjadi pembaca janji alumni pada wisuda ke-90 Universitas Pamulang. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih kepada orang tua saya, teman-teman saya, dan juga kekasih saya yang senantiasa mendukung saya ya agar saya bisa lulus S1 secara tepat waktu. Untuk teman-teman Unpam ya, khususnya mahasiswa sastra Indonesia, terus semangat ya, pokoknya harus konsisten. Kalau misalkan kita berani memulai sesuatu, kita juga harus menyelesaikan sesuatu tersebut. Harapan kedepannya semoga saya bisa untuk memberikan ilmu yang memberikan ilmu yang saya punya kepada seluruh orang banyak dan ilmunya juga biar bermanfaat. Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Universitas Pamulang lolos menjadi bagian dari pendamping SMK Pusat Keunggulan tahun 2022 yang diadakan oleh Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan pada Selasa 1 November 2022 mengadakan pendampingan SMK Fadilah yang terletak di Jalan Pendidikan 2, Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten. Pendampingan program SMK Pusat Keunggulan yang dilakukan oleh Universitas Pamulang mendampingi beberapa SMK yang terpilih di sekitar Universitas Pamulang. Surya Ningrat Eskom Mkom, Yuliana SEMAK, dan Indah Pertiwi SPD MPD adalah dosen Universitas Pamulang yang bertugas untuk mendampingi SMK Fadilah. Pertemuan pada tanggal 1 November tersebut membahas pengembangan pembelajaran berbasis industri atau Teaching Factory. Guru-guru yang mengikuti pendampingan tersebut berasal dari program studi yang berhubungan dengan industri dan dunia kerja, diantaranya otomotif dan perhotelan. Tujuan dari pembelajaran Teaching Factory akan berdampak bukan hanya sekolah, tetapi juga bagi siswa dan guru. Dengan Teaching Factory, sekolah dapat mempersiapkan lulusan siap menjadi pekerja dan wirausaha, serta mempersiapkan lulusan untuk bekerja sesuai dengan kompetensinya. Sedangkan untuk guru, selain memperluas wawasan instruksional guru, juga dapat membangun jembatan instruksional antara kelas dan dunia kerja. Pengenalan konsep dasar dunia kerja dan industri terhadap siswa akan berpengaruh terhadap pola pikir siswa dalam melihat dunia profesional. Kesan yang pertama adalah kegiatan pelatihan Teaching Factory ini sangat bagus dan juga menarik untuk SMK kami, terutama untuk SMK PK Pusat Keunggulan, dan pesannya ke depan kami bisa melaksanakan implementasi kegiatan Teaching Factory di SMK Fadilah. Tio Sadewa melaporkan untuk SJTV. Pemirsa, informasi mengenai pendampingan SMK Pusat Keunggulan 2022 sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini. Saya Eka Margianti mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV. Berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bu, anaknya kenapa? Anak saya sering pucat dan lesu. Ada baiknya dicek ke fasilitas kesehatan, Bu. Bisa jadi gejala seperti yang dialami.